Ya, kita mulai. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, lagi-lagi waktu Jerman, teman-teman. Masih jam 6, baru selesai sahur. Selamat siang waktu Indonesia, jam 12. Selamat datang sekali lagi di kelas penginderaan jauh lingkungan di pekan tambahan kita sebelum Lebaran. Yang fokusnya adalah mengejar RPS, wabil khusus materinya adalah Environmental RS Playbook nomor 1. Atau bahasa Indonesia yang lebih tepat adalah penginderaan jauh lingkungan cara mainnya nomor 1 atau bagaimana cara kita mengerjakan beberapa pekerjaan di penginderaan jauh kelautan sesuai dengan bidangnya bagian pertama. Di hari ini kita akan berfokus ke bagaimana penginderaan jauh lingkungan itu bisa mendeteksi vegetasi, agrikultur, kehutanan, dan juga bencana. Nah, nanti setelah kita libur Lebaran, kita akan masuk ke playbook yang kedua. Dan kalau misal ternyata bisa, sekalian yang ketiga. Dan nanti kita juga akan cover kelautan, pesisir, urban area. Habis itu kita juga nanti akan cover atmosfer, serta beberapa komponen-komponen lainnya. Nah, tapi mungkin untuk mengawali, kita perlu ingatkan diri kita dulu bahwa kita tidak cuma ketemu hari ini, tapi juga sudah ketemu 5 kali atau bahkan 6 kali sebelumnya, yang fokusnya adalah tentang penginderaan jauh kelautan, jauh lingkungan khususnya adalah konsepnya. Di pekan 1, kalau teman-teman ingat, selain saya menjelaskan fundamental penginderaan jauh tadi, saya menjelaskan juga bahwa ketika kita berpikir dalam konteks masalah-masalah yang bisa diselesaikan di penginderaan jauh, maka kita harus selalu berpikir tentang sebuah chain atau sebuah urutan, sebuah workflow, yaitu kalau kita punya fenomena, kita nanti perlu pikirkan fenomena ini punya sinyal yang bisa diwakili dalam bentuk apa, yang nanti lalu bisa berubah atau berlanjut menjadi fitur atau istilahnya hal yang bisa kita amati dari remote sensing khususnya. Dan terakhir kita perlu memilih produk yang nanti bisa didapatkan atau digunakan. Yang kedua, di sini saya juga menjelaskan tentang beberapa jenis sensor-sensor yang jamak dan terkenal istilahnya dan umum dipakai. Tapi tidak cuma itu, saya juga jelaskan beberapa yang sering dipakai walaupun tidak terlalu banyak dipakai di bidang biomatika. Nah, setelah itu saya juga menjelaskan tentang bahwa di setiap data itu kita punya data atau identifier penjelasan dari si datanya itu yang kita sebut sebagai metadata. Dan di situ juga saya sebutkan bahwa ketika kita punya data tapi nggak punya metadata, maka sebetulnya hidup kita sebagai peneliti penginderaan jauh itu juga tidak lengkap. Kenapa? Karena dengan adanya metadata, maka semua keterangan dan semua penjelasan akan datanya itu pasti ada di metadata tersebut. Dan juga di pertemuan tersebut saya menambahkan tentang satu hal yang semoga sekarang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Anda ya dalam proses penginderaan jauh, yaitu mengenal tentang kanal atau band QA, Quality Assurance, atau yang berfokus ke kontrol kualitas daripada si citranya. Kontrol kualitas di sini maksudnya adalah untuk memastikan citranya ini memang betul-betul citra yang sudah sesuai tingkat level analisisnya sehingga bisa kita langsung pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Di pertemuan yang sama saya juga jelaskan tentang bahwa penginderaan jauh itu datanya punya beberapa level. Anda harus selalu perhatikan, Anda harus selalu catat, Anda harus selalu notice level mana yang sebetulnya mau dan sedang Anda pakai, itu connect atau tidak. Nah, di pekan selanjutnya lagi, kita juga belajar bahwa sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan ya, ada beberapa level. Jadi bagaimana kita bisa memiliki mindset bahwa oke, saya punya data penginderaan jauh ini harus saya pastikan terlebih dahulu, walaupun bukan saya yang mengerjakannya, tapi harus dipastikan datanya itu siap untuk dianalisis. Harus memiliki pengetahuan dan pemahaman seperti itu. Dan analisis ready data atau data yang siap dianalisis itu merupakan kombinasi dari apa yang sudah dilakukan oleh pemberi atau pemilik satelitnya
dan juga harus dilakukan oleh penggunanya atau Anda sebagai user. Yang harus digunakan atau dipakai dan juga dilakukan oleh Anda sebagai user, salah satu contohnya adalah menghilangkan awan. Salah satu contohnya adalah memastikan bahwa data yang Anda pakai itu mewakili keadaan nyata di lapangan, yaitu surface reflectance atau pantulan yang ada di permukaan bumi, bukan pantulan yang ada di atas atmosfernya. Dan terakhir di minggu lalu alias hari Rabu kemarin kita belajar dan melengkapi tentang machine learning serta validasinya. Jadi teman-teman take away dari minggu pertama sampai bukan minggu ya, lebih tepatnya materi pertama sampai materi keempat adalah dalam melakukan pengolahan penginderaan jauh, khususnya penginderaan jauh lingkungan, Anda harus memiliki mindset bahwa oke, datanya siap saya analisis, tapi tidak cuma itu, harus konsisten dalam proses persiapan kepada data yang siap analisis tersebut. Tidak bisa kita ambil awan dari satu band di citra yang pertama, lalu kita ambil awan dari band yang berbeda di citra yang kedua. Tidak bisa kita pakai data dengan produk level 2 di satu citra dan pakai data level 3 di produk lainnya. Jadinya tidak sinkron antara satu citra dengan citra yang lain, khususnya kalau Anda ingin bermain dengan time series atau bermain dengan analisis terhadap waktu yang cukup lama. Tidak cuma itu, kita juga harus aware dan tahu tentang QA yang kita lakukan, seperti yang tadi saya sampaikan, dan metodologinya itu harus pas. Kemarin saya saya mengajari tentang kenapa machine learning itu bagus, walaupun tidak semua itu harus di machine learning kan. Jadi tidak semua harus melulu di machine learning kan, karena ada beberapa yang seharusnya lebih cocok untuk aturan threshold atau rules, tapi ada juga yang memang cocok untuk machine learning. Hasil akhirnya saya harap teman-teman nanti setelah UTS, kalian punya mindset yang tepat dan nanti bisa menghasilkan kerja kelompok dan presentasi akhir untuk UAS yang bentuknya kuat dan powerful serta membuat Anda paham bahwa remote sensing itu adalah solusi tapi bukan satu-satunya solusi dan bukan solusi yang istilahnya menjadi fit for all atau semua bisa diselesaikan oleh remote sensing. Bukan seperti itu. Kita lanjut teman-teman. Di hari ini kita pada dasarnya akan belajar bagaimana menyetel atau istilahnya bagaimana melakukan, kalau di sini ya merancang workflow dari end to end, jadi dari awal sampai dari akhir. Kita akan belajar tentang apa yang sebenarnya berada secara fisik di lapangan. Habis itu fitur yang nanti bisa kita ambil dari situ, lalu cara pekerjaannya gimana, dan terakhir adalah validasi. Harapannya nanti output hari ini ada yang saya sebut sebagai playbook canvas, nanti akan saya berikan ke kalian, dan itu adalah cara saya untuk nanti bisa membantu Anda dalam mengerucutkan topik-topik yang nanti sekiranya ingin Anda buat atau Anda pakai khususnya setelah UTS. Dan rule of thumb-nya atau aturan dasarnya teman-teman, jangan overselling atau jangan bilang bahwa remote sensing ini bisa melakukan A, B, C, D, E, padahal mungkin tidak. Dan ingat, jangan lupa tambah kompleksitas daripada analisis datanya itu apabila datanya sendiri sudah siap dan mendukung. Ini cuman sedikit gambaran saja. Ini agenda hari ini, ada beberapa yang mungkin nanti akan saya lewati, tetapi intinya saya nanti akan memberikan Anda sebuah kanvas. Kanvas itu kayak satu halaman singkat di slide, yang nanti bisa kita coba isi sama-sama sebagai contoh dan sebagai latihan. Nah, sebelum lanjut teman-teman, saya ingin mengulangi lagi atau mengingatkan lagi, Anda bisa lihat di sini bahwa ini adalah milestone atau satelit-satelit yang menurut banyak orang, saya salah satunya, itu sangat penting di dalam dunia remote sensing atau dalam dunia satelit in general. Baik geodesi satelit atau dalam konteks ini adalah penginderaan jauh. Anda bisa lihat bahwa the dawn of satellite era atau permulaan atau istilahnya fajar atau mulainya dari era atau zaman adanya satelit itu ada di tahun 1956 ya. Sudah
pasti kalian sangat hafal dengan satelit Sputnik 1, bagian dari mata kuliah geodesi kelautan. Tetapi yang mau saya highlight di sini teman-teman adalah bagaimana multiplikasi atau bagaimana naiknya tren dari jumlah satelit yang mengudara. Anda bisa lihat dari tahun 1950-an sampai 1990, essentially cuma ada 6 satelit. Bahkan dari 6 satelit ini juga tidak banyak yang masih ada di kala itu. Ada cuma punya Landsat 1 sampai Landsat 5 dan ada Spot 1. Artinya apa? Artinya satelit di dulu awal tahun 90-an itu cuma sedikit. Tapi Anda lihat bagaimana boomingnya dari tahun 1990 sampai hari ini tanggal 15 Maret 2026. Ya sangat banyak. Artinya apa teman-teman? Sebagai orang geomatika, Anda sebetulnya menurut saya belajar geomatika di waktu yang cukup tepat. Jadi bukan sebagai ilmu yang sangat-sangat baru, tetapi juga bukan sebagai ilmu yang sangat-sangat tua atau mature sehingga cukup saturated. Kita ini adalah ilmu yang sedang berkembang, khususnya ditopang atau disupport dengan kehadiran satelit yang sangat banyak, sehingga opsi kita untuk melakukan pekerjaan kita, khususnya dalam bidang remote sensing itu sangat luas. Ini yang mau saya titik beratkan sebetulnya teman-teman dari slide yang sangat penting ini menurut saya. Kita lanjut. Sebelum kita nanti memberikan contoh satu persatu, saya mau mengenalkan atau introduction dulu tentang framework-nya atau bagaimana pola pikir yang harusnya mulai bisa kita coba set dan mulai kita coba latih ketika kita melaksanakan penginderaan jauh lingkungan untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Di mana teman-teman mirip seperti bukan playbook ya, workflow yang saya kenalkan di minggu pertama dan minggu kedua. Pada dasarnya workflow-nya itu mirip, cuma bedanya kalau minggu pertama itu saya lebih ke secara umum ya, dari istilahnya fenomena lapangan yang nanti berujung ke produk dari satelit yang sekiranya mau dipakai. Kalau yang ini itu cukup detail karena kita mulai dengan bagaimana proses fisik yang sekiranya ada di lapangan dan kaitannya dengan apa yang bisa kita amati. Saya ulangi ya teman-teman ya, semua itu harus bermulai dengan apa yang bisa kita amati. Nanti akan ada contohnya. Ketika kita tidak punya pengetahuan atau ketika kita tidak punya hal yang mau kita amati terlebih dahulu dan pengetahuan yang mumpuni tentangnya, maka pengerjaan remote sensing ini rawan hanya menjadi sesuatu yang dianggap sihir atau magic belaka. Kenapa? Karena nantinya kebanyakan yang terjadi adalah ketika Anda tidak tahu secara fisik apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, ketika ada masalah atau ketika hasilnya bagus, Anda akan kesusahan untuk bisa mengaitkan fenomena-fenomena yang terjadi di pengolahan data Anda dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nanti akan saya contohkan. Jadi ini adalah garis bawah pertama yang harus saya highlight, teman-teman. Ketika Anda melakukan analisis, selalu usahakan Anda paham dulu konsep dasar dari fitur yang mau Anda pakai. Itu harus ada garis bawahnya. Kalau enggak, saya rasa nggak perlu Anda meneliti remote sensing sayangnya. Contoh real lah. Kalau misalnya Anda mau meneliti padi, Anda harus tahu dulu bahwa padi itu punya beberapa fase tanam. Kalau Anda mau meneliti kopi, Anda harus tahu dulu kopi itu bisa mekar atau bisa mature atau bisa dewasa setelah berapa tahun. Kalau mau meneliti kelapa, contohnya Anda harus tahu dulu kelapa itu paling pas lokasinya di mana, bisa tumbuh di ketinggian berapa, dan penumbuhan setiap tahunnya itu seperti apa. Mereka semua ini penting teman-teman, karena nantinya khususnya kalau kalian melakukan analisis yang bersifat multitemporal atau time series, pengetahuan akan fase-fase tanam dan juga bagaimana tampak dari atasnya, secara fenologi, secara ilmu yang mungkin dalam tanda kutip, saya bukan orang botani Pak, ngapain saya belajar? Ya, ini pentingnya adalah bukan untuk sebagai
Anda belajar botanical, tetapi lebih ke bagaimana Anda memahami fitur dan fenomena fisiknya. Maaf ya, sebentar. Nah, kalau Anda sudah bisa memahami atau sudah punya pemahaman tentang fisik dan juga observable-nya, Anda bisa lanjut mengaitkan dengan data yang mau dipakai. Contoh, misal salah satu mahasiswa saya itu menggunakan kelapa sebagai objek penelitian. Ketika di awal yang bersangkutan punya dua pilihan atau memiliki sebuah dilema. Mau menggunakan Lancet, tetapi bisa datanya dari tahun 1990, atau mau menggunakan Sentinel-2, tapi datanya bisa dari 2014. Nah, setelah deliberation atau setelah dipikirkan, setelah memahami bahwa kelapa itu atasnya biasanya lebarnya tidak lebih dari 5 atau maksimal 10 meter, bisa dilihat bahwa apabila kita mau data yang pasti adalah kelapa, bisa dipastikan dengan lebih baik bahwa itu kelapa, maka kita perlu pilih Sentinel-2. Kenapa? Karena Landsat itu resolusinya 30 meter. Betul, punya data yang lebih panjang, tetapi akan rawan untuk sesuatu yang saya sebut di pertemuan-pertemuan selanjutnya, bukan berikutnya, sebelumnya, sebagai mixed pixel, atau ada pixel yang tercampur. Gara-gara di satu pixel itu tidak cuma mewakili satu kelapa atau kelapa saja, tetapi bisa mewakili area-area sekitarnya. Jadi lebih baik menggunakan informasi Sentinel-2 yang resolusinya 10 meter, yang harapannya pas satu pixel akan melingkupi satu lebar kelapa itu. Itu contoh. Contoh lain teman-teman, ketika kita bicara padi, dan di sini dilematisnya atau pertanyaannya adalah Anda mau pakai data setiap berapa bulan? Apakah mau setiap tahun? Apakah mau setiap 3 bulan? Apakah mau setiap bulan? Dan sebagainya. Nah, ketika kita tahu fase tanam padi, kita asumsikan padi itu kalau saya tidak salah ingat tergantung lokasinya, ada yang 2 kali setahun, ada yang 3 kali setahun, tergantung lokasinya. Ada yang 2 kali setahun itu artinya dalam waktu 6 bulan akan mengalami beberapa fase itu. Fase tanam, fase mulai tumbuh, fase sudah jadi besar, dan terakhir adalah fase panen. Dan itu terus berlanjut. Nah, ketika sebuah proses remote sensing itu mencoba untuk mengidentifikasi padi, maka bisa dilihat yang paling pas sebetulnya adalah bagaimana kita ngepaskan atau menyesuaikan waktu yang kita mau pilih ini, either dengan fase tanamnya atau dengan siklus di lokasi tersebut. Artinya, satu, kalau misal ternyata fase tanamnya 2 kali setahun, ya menurut saya akan pas kalau Anda pakai datanya 6 bulan sekali. Bahkan jauh lebih baik kalau Anda pakai datanya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali untuk melihat perbedaannya. Nah, tapi selain itu yang perlu juga dipilih adalah bulannya. Jangan serta-merta, oke langsung aja Januari, Juni, dan Desember. Kita harus juga cocokkan dengan kecenderungan di bulan tersebut, fase yang paling banyak vegetasinya itu yang mana. Agar apa? Agar mempermudah kita dalam proses pencarian indeks dan fitur yang mau kita istilahnya cari, yaitu fitur yang berbasis vegetasi. Contohnya. Karena kan seperti yang Anda juga sudah pasti tahu dan saya pernah ajarkan, ketika mulai ditanam dan tiba-tiba ada satelit Indraja lewat, most likely, mayoritas, most of the time, lokasi tersebut tidak akan teridentifikasi jadi sawah karena di situ lagi tidak ada hijau-hijaunya, tapi banyak airnya. Itu contoh teman-temannya bagaimana physics and observables itu bisa menentukan berhasil atau tidak penelitian kita tersebut. Selanjutnya, setelah kita tahu physics and observable-nya, kita harus bisa pilih data atau produknya, seperti yang tadi saya contohkan. Nah, tidak lupa juga berangkat dari info yang sudah saya ajarkan di beberapa minggu lalu, Anda harus aware tentang rules dan aturan dari QA-nya. Baik itu flagging atau informasi metadata yang diberikan oleh pemberi
citra atau pemilik citra atau istilahnya yang data provider, ataupun untuk melakukan masking, khususnya masking awan, dan juga mungkin masking-masking data-data yang memang tidak Anda butuhkan secara umum. Misal contoh, Anda ingin melakukan penelitian yang berfokus di laut, tapi citranya gabungan antara darat dan laut. Kalau saya yang akan saya lakukan pertama kali adalah menghilangkan data daratnya terlebih dahulu. Ada banyak cara, Anda bisa pakai indeks, Anda kalau mau pakai data SHP yang resmi misal dari Inageo Portal dan beberapa cara lain. Tujuannya adalah agar nanti input dari apa yang mau Anda remote sensingkan itu tidak terlalu luas link cakupannya. Fokus ke apa yang mau Anda lakukan. Nah, selain itu Anda perlu identifikasi, oke, contoh saya mau melihat padi, saya mau melihat kelapa. Apa sih fitur yang bisa Anda koneksikan? Indeks apa yang bisa Anda pakai? Parameter-parameter tekstur apa yang bisa Anda pakai? Parameter-parameter auxiliary atau tambahan lain apa yang sekiranya bisa Anda pakai untuk membantu Anda mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tanaman tersebut. Itu yang contohnya. Nanti akan ada contoh lebih lanjut teman-teman di slide-slide selanjutnya. Nah, selain itu jangan lupa pula Anda buat workflow-nya. Workflow-nya ini adalah inti dari apa yang mau Anda lakukan. Apakah Anda mau pakai composite lalu rule based atau Anda mau composite lalu machine learning dan yang lain-lain. Dan terakhir tentunya jangan lupa tambahkan validasi. Di sini yang mau saya ingatkan ketika saya bilang validasi bukan berarti Anda harus selalu turun ke lapangan. Saya bukan salah satu proponen yang mewajibkan orang-orang untuk turun ke lapangan. Remote sensing itu harus ada validasi. Saya setuju sekali dengan itu. Tapi saya rasa ada beberapa bagian yang apabila ternyata memang tidak memungkinkan untuk turun ke lapangan, maka kita harus cari data-data validasi yang bisa kita pertanggungjawabkan. Begitu teman-teman. Jadi pada dasarnya workflow ini adalah basis atau dasar dari pengerjaan kita mulai dari minggu kelima. Semoga nanti juga akan lanjut di minggu ke-6 dan di minggu ke-7. Alias salah saya ngomongnya di minggu sekarang dan juga nanti di minggu depan sebelum kita melakukan UTS. Tujuan utama dari adanya workflow ini teman-teman atau frameworknya adalah Anda nanti bisa membuat sebuah memiliki pola pikir yang bisa selalu diterapkan berulang-ulang walaupun masalahnya berbeda. Apa sih sebenarnya pola pikirnya? Pola pikir yang saya kemarin sebut di awal di pertemuan 1 sebagai pola pikir remote sensing. Mendekati sebuah permasalahan di lapangan menggunakan proxy atau pendekatan-pendekatan dan parameter-parameter penentu dari data penginderaan jauh, tentu dengan data yang jelas, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk nantinya bisa menjadi input dalam sebuah pengambilan keputusan. Itu yang juga harus ditambahkan dari pola pikir remote sensing kita ini. Karena seringkali ketika kita sudah punya datanya, ketika kita sudah punya pola pikirnya dan menyelesaikan penelitiannya, pertanyaan besar selanjutnya itu adalah now what? Kalau ada datanya, kalau udah ada hasilnya, terus kenapa? Apa yang harus Anda lakukan? Nah, ini yang menurut saya agak miss di pengajaran dan juga di bagaimana mindset kita sebagai seorang remote sensing. Karena percuma kita melakukan pemikiran yang mungkin menghabiskan banyak waktu tanpa minimal memikirkan tindak lanjutnya mau dibuat seperti apa. Bukan berarti harus tindak lanjutnya apa ya, saya tidak bilang begitu. Harus bisa, harus jadi, harus sampai ke arah sana, tidak. Minimal adalah Anda tahu kira-kira ini nanti bisa dibawa kemana. Kalau ada aktor atau ada stakeholder yang bisa kita approach setelah datanya jadi, setelah hasilnya selesai, itu kira-kira kemana? Gitu. Saya tidak harus bilang harus ke situ atau harus dilakukan, tetapi minimal sudah ada gambaran selanjutnya mau ngapain atau masa depannya bisa dibuat apa. Itu teman-teman tentang framework dasar yang perlu kita pelajari. Nah, pada dasarnya kalau misal ada yang tanya, Pak, saya tapi masih bingung terlalu banyak itu tulisannya, saya bisa bagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah physics dan observable. Fenomena apa sih sebenarnya yang mau kita amati?
secara teori mereka itu bagaimana bentuknya, secara teori perubahannya seperti apa sehingga bisa kita identifikasi pula perubahannya di remote sensing, variabel apa sih yang nanti bisa terlihat dalam tanda kutip oleh sensor. Sensor ini berarti sebuah satelit ya, baik itu band 1, band 2 sampai band ratusan kalau hiperspektral contohnya. Dan jangan lupa pikirkan masalah-masalah yang nanti muncul seperti ada atmosfer, kalau misal di datasar adalah sudut matahari datang, sudut satelit datang, bagaimana fenologi, dan kita harus memitigasi mix pixel yang tadi saya contohkan ketika mau meneliti kelapa tersebut. Nah, setelah itu Anda coba mulai pikirkan, Anda sudah selesai nih physics observable-nya nih. Terus Anda mulai pikirkan fiturnya mau bagaimana. Band yang mau dipakai apa, indeksnya mau kayak apa, tekstur yang sekiranya bisa dipakai, contohnya GLCM bagian apa yang mau Anda masukkan, topografi seperti apa yang mau mungkin Anda masukkan juga sebagai pembantu untuk mengidentifikasi. Contoh kayak tadi, kelapa itu bagus di 0 sampai 500 meter. Dari ketinggian ya maksud saya, di atas permukaan laut. Artinya ketika ada sebuah vegetasi yang dideteksi berada di atas 1000 meter, maka sesuai dengan teori hampir pasti itu bukan kelapa. Artinya menggunakan data 0 sampai 500 meter sebagai salah satu input klasifikasi akan mempermudah Anda dan membuat Anda bisa mengidentifikasi kelapa. Dan yang mana berarti vegetasi di atas itu adalah non kelapa. Itu salah satu contoh. Nah, selain itu juga perlu buat workflow dan proses validasinya. Jadi kalau misal teman-teman mungkin notice, harusnya di mata kuliah metodologi penelitian dan di TA Anda, khususnya TA yang teman-teman yang berfokus ke remote sensing, Anda harus selalu punya mindset ini. Gitu. Apa sih yang mau saya amati? Oke, saya dapat nih. Fitur apa yang bisa saya pakai? Oke, saya dapat nih. Validasi apa yang bisa saya ambil? Oke, dapat nih. Dan perbedaan antara anak S1, S2, S3 di bagian ini adalah teman-teman sebagai anak S1 yang tentunya masih belajar juga. S2 dan S3 bukan berarti tidak belajar, belajar juga. Tetapi burden atau istilahnya obligasi untuk mencari sesuatu yang baru ini tidak sebesar teman-teman S2 dan S3. Sehingga fokus utama kalian adalah membaca penelitian-penelitian terdahulu dan merangkumnya ke dalam kelompok-kelompok ini. Jadi ketika ditanya fitur apa yang bisa dipakai, jangan lalu Anda menghabiskan waktu 1 minggu untuk mencari inspirasi, mungkin masuk gua atau yang lain hanya untuk menemukan, aha pakai ini aja, tidak perlu begitu. Anda bisa baca paper-paper terkait di perpus, di komputer, dimanapun, dan nanti Anda garis bawahi, oh penelitian Pak siapa di tahun berapa, ternyata pakai gabungan NDVI sama FV. Penelitian Pak Bu siapa di tahun berapa, oh ternyata pakai GNDVI dan TESAVI. Menarik nih, bagaimana kita nanti bisa mengikatkan atau mengaitkan indeks-indeks itu ke dalam physics atau observable yang kita juga sudah dapatkan ini. Artinya teman-teman, untuk anak-anak S1 tidak ada istilahnya Anda harus menemukan sesuatu yang baru dan mencari wangsit, tidak. Yang perlu Anda lakukan adalah membaca penelitian terdahulu. Karena yang penting bagi saya ya, dari mata kuliah penginderaan jauh lingkungan itu, bukanlah Anda nanti mau merubah dunia. Mau merubah dunia silahkan, baik banget. Thumbs up untuk Anda. Tapi fokus utamanya adalah bagaimana saya bisa mengajarkan kalian dan mengajak kalian memiliki mindset remote sensing itu tadi. Nah, ini beberapa hal yang sekiranya teman-teman perlu Anda pikirkan nanti dalam proses pencarian datanya. Ini sebuah trade-off yang saya rasa sesuatu yang untuk sekarang sayangnya belum bisa kita selesaikan ya, yaitu antara pencarian resolusi dengan sensitivitas sensor. Maksudnya resolusi dan sensitivitas sensor itu adalah contoh ketika kita mau menggunakan data yang sebenarnya itu butuh data yang panjang, kita harus berpikir apakah 30 meter, 60 meter untuk Landsat-Landsat yang lama itu cukup nggak? Nah, kalau ternyata cukup, maka solusinya pakai Landsat jauh lebih baik daripada
pakai Sentinel-2. Karena kita nanti punya data yang jauh lebih lama dan analisisnya bisa masuk ke time series yang lebih panjang. Tapi di sisi lain, kalau peluang untuk dapat mix pixel itu sangat besar, maka kita harus mengorbankan waktu yang lama itu untuk mendapatkan resolusi yang lebih baik. Sehingga kita perlu pakai Sentinel-2. Begitu teman-teman ya. Contoh domain yang akan kita pelajari hari ini itu adalah domain vegetation dan juga agriculture, domain forestry dan juga domain disaster. Nah, di domain vegetation dan di domain agriculture ini, sensor yang nanti umum dipakai adalah Sentinel-2. Saya tulis di sini SR, Surface Reflectance, biar kalian tidak lupa. Selain itu, kita bisa pakai Landsat, Surface Reflectance juga, atau SR. Atau bahkan kita juga bisa memikirkan untuk pakai MODIS. Apabila kalian mencoba untuk melakukan analisis tidak hanya secara mikro, yaitu area yang kecil, tetapi area yang besar, seperti mencari degradasi vegetasi di Pulau Sumatera, mencari degradasi vegetasi misal di Pulau Kalimantan, dan kaitannya dengan kebakaran. Itu bisa memikirkan pakai MODIS. Kenapa? Karena MODIS itu datanya sudah sejak tahun 1999 atau 2000-an awal, dan dia itu ada setiap hari datanya. Jadi Anda bisa meneliti MODIS itu dari data setiap hari. Sentinel-2 datanya itu secara teori datang setiap 10 hari sekali, tapi kalau ketutup awan di hari itu ya selesai sudah, tidak bisa ngapa-ngapain. Landsat apalagi, Landsat itu seingat saya sekarang gara-gara sudah ada 3 Landsat 789, mereka itu bisa kembali di setiap 20 atau 16 hari, saya agak lupa. Nah, itu adalah contoh dari vegetation sama agriculture. Satunya resolusinya 10, satunya resolusinya 30, MODIS resolusinya 250 meter. Nah, kalau kita bicara forestry, atau kita bicara kehutanan, di sini nanti Anda juga masih bisa pakai Landsat atau Sentinel-2, tetapi mungkin saya di sini mau menambahkan sesuatu yang baru. Semoga ini memang baru ya, kalau sudah pernah dengar ya berarti Anda saya ulangi lagi. Sesuatu yang disebut sebagai GEDI. GEDI itu saya agak lupa singkatannya, tetapi intinya GEDI itu adalah sebuah laser yang dipasang di stasiun ISS. Anda mungkin tahu ya, ISS itu adalah International Space Station, dan laser GEDI ini menangkap tinggi kanopi dari semua bagian di seluruh dunia. Jadi dataset GEDI ini adalah dataset yang mendapatkan tinggi pohon, bukan pohon sih, lebih tepatnya tinggi hutan di semua daerah di seluruh dunia. Dia kalau tidak salah berjalan tuh dari tahun 2008 sampai tahun 2011 apa ya kalau saya tidak salah ingat. Sensornya masih ada sekarang di ISS, tapi saya nggak tahu masih berjalan atau tidak. Nah, data GEDI ini bisa menjadi sesuatu input yang sangat bagus karena nanti kita bisa konfirmasi apa yang ada di Landsat, cakupannya dengan tingginya untuk nantinya kalau misal seperti Buana ya menghitung karbon, membelu karbon khususnya di mangrove. Kalau GEDI nanti bisa menghitung karbon tapi di hutan. Karena untuk bisa menghitung karbon, kita perlu luasannya berapa, terus kita perlu tinggi kanopinya berapa. Nah, tidak cuma itu, nanti juga akan saya ceritakan konsepnya secara singkat, kita juga bisa pakai SAR. Jadi SAR itu tidak cuma untuk interferometri, tapi SAR itu juga bisa untuk mendapatkan ke hutan. Khususnya SAR yang nanti bisa menembus kanopi, karena nanti pada dasarnya akan dapat hal yang sama, yaitu tinggi kanopinya. Nah, terakhir, di hari ini kita juga akan belajar tentang disasters, teman-teman. Yang mana karena disaster ini biasanya sifatnya butuh cepat, maka data yang kita butuhkan ini juga data yang bisa tersedia dengan cepat. Seperti Sentinel-1 itu ada 3 ya, sudah ada S1, S1A, S1B, dan S1C. Tapi sayangnya saya agak lupa S1B atau S1A itu rusak tiba-tiba beberapa tahun yang lalu. Jadi sisa 2 saja yang berhasil, yang beroperasi. Sedangkan S2 kita sama-sama tahu sudah ada S2A dan S2B beberapa tahun yang lalu. Mau ada S2C tahun ini tapi seperti biasa ke delay.
Tidak cuma itu, kita bisa pakai Fierce, bahkan kita kalau mau juga bisa pakai Modis ataupun sensor-sensor lainnya yang memiliki resolusi temporal yang baik, alias datang setiap hari. Dan bukan hukum ya, aturan dasarnya teman-teman, kalau bisa pilihlah sensor dari constraint. Constraint itu maksudnya adalah dari batasan-batasan yang masuk akal, seperti cuaca, latensi, ukuran objeknya seperti apa, dan kebutuhan interpretasinya itu seperti apa. Jangan sampai pemilihan sensor ini salah besar atau tidak tepat dari constraint-constraint itu. Contoh, kita mau cari forestry di ke Kalimantan yang kita tahu awannya sangat tebal, tapi Anda lalu pakai modis misal. Selesai. Kecuali memang tujuannya adalah untuk mencari apa namanya fire, agak susah modis itu dipakai. Kenapa? Karena nanti akan sangat banyak awan. Kalau Anda berada di atas Kalimantan, kalau iseng cari pakai data modis, saya bisa jamin dari data itu satu citra begitu, satu gambar, 80-90%-nya most likely biasanya akan berisi awan. Artinya adalah ya nggak bisa dapat apa-apa toh, kecuali Anda memang mau meneliti awannya itu sendiri. Dan jangan lupa tulis batasan resolusi di klaimnya. Nah, ini yang seringkali kelewatan bagi saya teman-teman ketika saya membaca paper-paper ataupun skripsi-skripsi anak-anak. Yaitu Anda itu sadar dengan batasannya. Anda itu sadar dengan analisisnya. Misal, Anda mencari karena disaster ya atau bencana menggunakan Sentinel-1 alias SAR untuk mendapatkan area yang tenggelam atau inundasi setelah banjir rob. Nah, di situ Anda lalu lanjutkan dengan tinggi airnya sekian. Padahal itu bukan tinggi air yang sebenarnya, tapi itu ada indikasi genangan. Jadi bahasa yang lebih tepat adalah indikasi genangannya sekian, bukan tinggi airnya sekian. Karena kita belum tahu nih, apakah ini betul-betul tinggi air atau tidak, kan begitu. Itu yang harus kita pahami, bahwa ada yang namanya pembatasan dari klaim yang harus kita lakukan. Itu teman-teman. Nah, ini sedikit penjelasan lebih lanjut ya, validasi sama klaim yang sekiranya bisa dipertanggungjawabkan. Validasi praktisnya adalah Anda nanti bisa pakai ground truth. Kalaupun ternyata ground truth itu tidak ada, ya Anda bisa pakai data yang lain seperti high resolution imagery atau resolusi sangat tinggi. Tentunya kalau bisa lebih tinggi dari resolusi citra yang Anda punya, atau peta tematik yang Anda dapatkan langsung tentang topik atau fitur atau objek tersebut, data administrasi, atau bisa juga ini adalah salah satu contoh crowdsourcing. Kalau Anda mungkin lihat beberapa hari yang lalu, Pak Arief dan tim dengan tim banjirnya bukan mempublikasi ya, ngeblast sebuah chat yang berisikan kalau misal ada deteksi ada banjir di lokasi Anda, tolong difoto dan juga tolong diunggah. Nah, itu adalah salah satu cara untuk melakukan crowdsourcing. Bukan crowdsourcing, salah, crowdsourcing. Nah, sebagai catatan tambahan, beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 13, ada update terbaru, teman-teman. Jadi Google itu dengan Google Research-nya, saya lupa namanya apa ya. Kemarin saya ngobrol sama Bu Wana tentang ini, itu berhasil melakukan scraping dan juga pemrosesan menggunakan AI dari seluruh news artikel yang ada di dunia, baik dalam bahasa apapun, dan itu ditranslasi menjadi lokasi bencana, khususnya adalah bencana banjir. Jadi Google ini berhasil mempublikasi sebuah peta, nanti akan saya kirimkan di grup linknya, yang intinya petanya ini terdiri dari lokasi-lokasi banjir sejak tahun 2000 atau 1990, saya agak lupa, di seluruh dunia, yang basis datanya adalah dari data artikel berita. Artinya bagi teman-teman yang mungkin nanti ingin meneliti fokus di banjir, Anda bisa mulai memikirkan untuk menggunakan data dari Google tersebut sebagai salah satu sumbernya. Freshly published 3 hari lalu kayaknya, tanggal 13 Maret, saya lagi baca-baca, lagi bikin disertasi, baca-baca, oh ternyata ada ini bagus nih, yang mungkin nanti bisa menjadi pikiran.
untuk jadi salah satu contoh validasinya. Nah, bagaimana cara sampling dari validasi-validasi itu sudah saya jelaskan kemarin, stratified ataupun spatial block untuk menghindari bias dan leakage yang sudah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya. Metriknya pun juga sudah saya ajarkan, ada overall akurasi, ada F1 score, dan juga jangan lupa ada pula kappa koefisien serta regresi linier ataupun mencari nilai seperti MAE, RMSE atau bias yang sudah saya ajarkan lagi-lagi di minggu lalu. Beberapa bahasa teman-teman yang saya bisa sebut sebagai klaim yang aman ya. Jangan Anda bilang sesuatu langsung hasilnya begitu gitu, tapi bisa dimulai dengan terindikasi X pada tanggal atau periode Y di AOIZ berdasarkan produk P dan QE rule Q. Hasilnya adalah demikian. Jadi diceritakan dulu kondisi nyata dari batasan-batasan yang Anda pakai. Contoh lain, estimasi dibatasi oleh beberapa parameter. Dan ini butuh verifikasi tambahan untuk keputusan yang bersifat operasional. Selanjutnya, tidak mengukur sesuatu, hanya mendekati sesuatu. Contohnya, kalau banjir, area genangan terdeteksi pada tanggal X untuk wilayah A bersifat indikatif dan perlu verifikasi lapangan. Contoh untuk vegetasi, NDVI bulanan meningkat pada kelas B dibanding kelas A, yang mana datanya tapi dibatasi oleh awan tipis dan keterbatasan akan pengetahuan akan fenologi di lapangan. Kuncinya teman-teman, validasi itu tidak harus sempurna. Mungkin ada yang bilang ya, ini saya pernah lihat post dari Twitternya Pak Arif Ansori, salah satu profesor ekonomi di Indonesia, salah satu leading Indonesian economist, profesor di Unpad. Beliau itu pernah membuat sebuah pertanyaan di Twitter beliau, ketika ada mahasiswa datang membawa topiknya yang mendapatkan kegagalan dari hasil uji statistik, apa yang akan saya lakukan? Tanda tanya. Kebanyakan dari jawaban-jawabannya menyebutkan berarti mahasiswa itu gagal, berarti mahasiswa itu harus mengambil mata kuliah lagi dan mengulang topik yang lain. Jawaban Pak Ari, yang mana saya sangat setuju, adalah tidak. Tidak ada penelitian yang gagal. Berarti mahasiswa tersebut menemukan bahwa menggunakan desain ini, menggunakan parameter itu, ternyata hasilnya seperti ini. Tidak berhasil menjadi sesuatu yang signifikan. Dalam konteks TA, dalam konteks skripsi, selama apa yang mahasiswa ini lakukan itu sudah runut, tepat, tidak ada yang salah, walaupun hasilnya seperti tadi, ya berarti memang hasilnya seperti itu. Dan bagi anak S1 sudah cukup tuh penelitian yang seperti itu. Saya sudah kayaknya 2 atau 3 kali ya ketemu mahasiswa bimbingan saya yang sangat takut ketika melihat hasilnya kok tidak seperti yang kita harapkan. Ya kan itu tujuannya kita ngetes hipotesis. Tidak selalu bisa 100% benar dengan hipotesis. Selama kita jujur, selama kita berintegritas, selama kita tahu apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan flowchart dan sesuai dengan kaidah yang berlaku, apapun hasilnya kita itu tidak perlu takut karena disitulah menurut saya malah backbone dari sebuah riset. Riset itu datang dari bahasa Inggris, namanya research, yang mana kalau dipisah adalah research. Search yang diulangi, pencarian yang diulangi. Riset itu berdefinisi dasar secara filosofisnya adalah bagaimana kita mengulangi penelitian, mengulangi pencarian secara terus-menerus. Sehingga suatu saat nanti apabila ilmu itu diibaratkan lingkaran, gara-gara kita mengulangi pencarian kita terus-menerus, kita akan menemukan satu benjolan atau satu tonjolan baru di dalam lingkaran ilmu tersebut. Ini bagian dari filsafat ilmu ya teman-teman. Kalau di ITB diajarkan di S3, kalau di Undip atau di beberapa kampus diajarkan di S1. Tadi itu adalah pendefinisian secara sebenarnya epistemologi dan juga secara harfiah. Tapi intinya teman-teman, saya mau menyampaikan, tapi sayangnya penyampaian saya ini karena anak saya pun, maksudnya anak-anak bimbingan saya pun itu juga ternyata tidak mereka dengarkan, mereka masih takut. Mereka lebih memilih ketakutan itu menguasai mereka gitu ya.
ditanyai oleh bapak ibu yang sekiranya mungkin sebenarnya bidangnya bukan remote sensing dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, tapi hanya gara-gara ditanyai itu kok jelek ya angkanya, itu langsung sudah gemeteran dan merasa orang paling gagal sedunia. Satu hal yang mau saya ingatkan, kunci dari penelitian itu, validasi itu tidak harus sempurna. Yang penting jujur soal ketidakpastiannya dan tidak overclaim atau overselling. Ini yang penting. Kita langsung masuk teman-teman, ini harusnya ada domain-domainnya ya. Dan ini nanti akan saya mulai dari vegetation atau agriculture. Tapi di sini saya akhiri dulu istilahnya bagian umum dari kuliah kita hari ini dengan kalau kita mau bicara vegetation atau agriculture, maka kita bisa lihat fenologi, maka kita bisa lihat NDVI atau FI-nya, atau kita bisa lihat kalender tanamnya. Ini contoh AOI-nya ya, bisa jadi ide. Anda bisa cari di Lampung untuk kalau mau cari padi. Kalau mau lihat sawah secara intensif, sawah intensif itu maksudnya sawah yang betul-betul ditata dan dikelola secara man-made gitu. Buat terasering, lalu nanti ada crop rotation dan kawan-kawan, itu bisa di Jawa ataupun nanti di Kalimantan yang juga banyak perkebunan. Khususnya Anda pasti tahu kebun sawit. Validasinya bisa menggunakan kalender tanam, Anda bisa pakai data curah hujan sebagai pendekatannya, bisa pakai citra resolusi tinggi, atau bisa pakai peta tutupan lahan. Nah, kalau forestry atau kehutanan, Anda itu bisa meneliti atau memperlihatkan dari tutupan lahannya seperti apa, atau tutupan hutannya kayak gimana, deforestasinya seperti apa. Jadi perubahan yang awalnya NDVI-nya tinggi ke yang NDVI-nya rendah, habis itu melihat kanopi. Yang seperti saya contohkan tadi, kalau pakai GEDI atau pakai SAR, sehingga nanti bisa dihitung biomas atau biomasa yang nanti bisa dihitung sebagai green carbon. Ide AOI-nya Anda bisa mungkin pakai Sumatera atau Kalimantan, khususnya kalau ingin mencari perubahan tutupan lahan, dan bisa nanti dikaitkan dengan kawasan lindung atau hutan produksi. Salah satu hal yang menurut saya tidak tahu sudah ada yang meneliti atau tidak. Kalau teman-teman tahu di bagian utara Sumatera itu kita punya yang namanya Taman Nasional Tesonilo ya, yang sangat terkenal. Tapi terkenalnya oleh hal yang buruk menurut saya karena Tesonilo itu saking luasnya penjaga-penjaga hutan dan polisi hutannya itu tidak mampu untuk menjaga integritas dan keseluruhannya dari si Taman Nasional itu. Dan harusnya dari remote sensing Anda akan bisa melihat bagaimana orang-orang yang menurut saya, mohon maaf kalau misalnya ini kata-katanya agak kasar, itu jahat dan tidak bertanggung jawab. Mereka mulai masuk ke Taman Nasional Tesonilo ini yang lalu membabati hutan, membuat rumah, bikin sawah, bikin kebun dan yang lain-lainnya. Tapi sebenarnya Tesonilo ini adalah salah satu suaka, kalau saya tidak salah ingat gajah ya, atau suaka hewan lain saya agak lupa. Nah, ketika hewan itu apa ada harimau juga ya yang kemarin kalau tidak salah cukup jadi ramai, masuk ke rumahnya mereka, lalu mereka marah dan mereka menuntut pemerintah untuk membantu mereka menyelesaikan masalah itu. Padahal yang salah adalah orang-orang tersebut yang masuk dan encroaching atau istilahnya menyabotase serta mengambil jatah di Taman Nasional Tesonilo ini. Nah, sebagai orang remote sensing, yang bisa kita lakukan adalah memperlihatkan kepada dunia bahwa apa yang disampaikan di berita itu tidak cuma hoax dan itu tidak cuma sesuatu yang bisa dipercaya atau tidak, tetapi bisa kita lihat dari citra satelit bagaimana Tesonilo itu memang kalau Anda nanti bisa lihat sebagai penelitian Anda mungkin luasannya itu terus mengecil setiap tahun. Padahal secara aturan luasannya tidak pernah berubah. Tetapi realitanya hutan-hutannya itu semakin habis. Dan terakhir, untuk disaster, teman-teman, idenya tentu sekarang banjir itu sangat prominent. Beberapa minggu yang lalu, atau kalau saya tidak salah ingat, minggu lalu, atau bahkan kemarin Selasa ya. Kayaknya minggu lalu, daerah kita atau daerah ITERA itu terjang banjir. Di depan rumah saya juga di Lampung kebanjiran, walaupun alhamdulillah tidak sampai masuk rumah, tapi ada beberapa dosen-dosen kita yang airnya itu sampai masuk rumah gitu. Jadi meneliti tentang banjir akan sangat in di masa-masa perubahan iklim seperti ini.
Tidak cuma itu, di Sumatera, khususnya bagian utara, Riau, Jambi, dan yang lain-lain, kebakaran hutan itu juga prominent. Erupsi gunung api juga, seperti contohnya Krakatau atau beberapa waktu yang lalu Gunung Anak Lanang atau apa, lewat Tobi atau apa begitu namanya di daerah NTT, juga erupsi. Gempa bumi juga yang setiap hari kita harus menjalani karena memang kita tinggal di daerah yang rawan gempa bumi serta longsor. AUI-nya banyak sekali, idenya banyak sekali, validasinya tidak cuma Anda bisa turun ke lapangan, tapi bisa baca laporan resmi atau berita, wabil khusus salah satunya menggunakan data Google yang tadi saya sampaikan itu, yang baru freshly published, bisa pakai hotspot, bisa pakai HR imagery atau citra resolusi tinggi, atau juga bisa nanti kalau misalnya dalam konteks longsor adalah kita melihat konsistensi topografinya, slope-nya bagaimana, dan kemiringannya kayak apa. Dan satu trade-off yang sangat penting di disaster adalah kalau Anda ingin pemetaan tepat untuk kebutuhan darurat, maka bisa jadi hasilnya tidak terlalu baik, tetapi yang penting ada dulu. Atau di sisi lain kita mau cari melakukan pemetaan tepat atau akurat, ya harus menunggu pasca kejadian. Ini contoh-contoh teman-teman dari domain-domain dan ide AUI serta proxy validasi baik dari vegetasi, agriculture. Sebentar saya mau memastikan dulu. Ya ini beberapa material yang bisa diakses itu nanti akan kita buka. Masih ada aman. Kita lanjut teman-teman ya. Jadi ini adalah domain-domain dan ide AOI-nya. Nah, kita sekarang langsung masuk ke yang pertama, vegetation atau agriculture. Nah, ketika kita bicara vegetation atau agriculture, maka kita harus membicarakan pula fisik dan fitur serta workflow-nya. Nah, fisik atau sifat fisik di lapangan yang sebetulnya sedang kita tangkap itu apa sih sebenarnya teman-teman? Itu berangkat dari fenologi, berangkat dari ilmu biologi. Bahwa ternyata klorofil itu menyerap warna merah, menyerap cahaya warna merah, dan daunnya memantulkan gelombang nir. Ini dasarnya teman-teman ya. Klorofil itu menyerap gelombang warna merah dan daunnya memantulkan nir. Gambarnya kayak apa Pak? Contohnya gambarnya ada di bagian kanan atas teman-teman. Anda bisa lihat di sini ketika kita punya ini adalah nilai red reflectance yang mana semakin ke kanan itu berarti semakin besar reflectance atau pantulan merahnya. Nah, Anda bisa lihat di sini bare soil atau tanah tandus itu paling tinggi bisa dibilang reflektannya. Dan kalau ini dalam contoh padi ya teman-temannya, wet bare soil adalah tanah yang basah tapi belum ada isinya, itu reflektannya paling sedikit. Dan ketika sudah planted, maka Anda bisa lihat reflektan awalnya segini, tetapi ketika dia mulai tumbuh, maka reflektannya itu berkurang. Di sini ada intermediate canopy closure atau mulai tumbuh, jadi mulai ketutup. Habis itu di sini adalah hampir dewasa atau siap panen, dan ini adalah posisi ketika siap panen. Bisa dilihat bahwa reflektannya berkurang. Nah, tapi ketika sudah harvested atau istilahnya sudah dipanen, dia menjadi tinggi lagi reflektannya. Dan lalu kalau sudah tidak ada apa-apa isinya, beberapa waktu kemudian akan menjadi dry bare soil yang nilai reflektannya tinggi sekali. Nah, ini adalah siklus dari red reflectance kalau kita mau lihat dari sebuah growing season atau kalender tumbuh, atau musim tumbuh. Ini bukan padi ya anyway, ini sebetulnya adalah wheat atau gandum, tetapi konsepnya tetap sama. Dimulai dengan nilai yang agak tinggi karena tidak ada apa-apa di situ. Setelah itu mulai tumbuh, berkurang, tapi tidak seberkurang kalau masih air doang. Nah, habis itu nanti kalau sudah dewasa atau siap panen, jadi
agak merah walaupun tidak terlalu bagaimana-bagaimana. Nah, baru setelah sudah dipanen dia akan malah merahnya semakin banyak. Jadi ini teman-teman, kalau ada yang tanya, Pak, saya itu sebenarnya masih bingung, Bapak bilang fisiknya itu apa ya, seperti ini gitu ya. Bagaimana sebetulnya fisika dan juga biologi dari apa yang kita amati itu bisa mempengaruhi fenomena-fenomena yang mau kita lihat. Pada dasarnya, konsep ini sudah diketahui sejak lama, dan ini pada dasarnya adalah konsep NDVI. Karena kalau Anda lihat rumus NDVI kan red min near, red plus near atau kebalikannya. Jadi intinya adalah melihat perbedaan antara reflektansi dari merah dan reflektansi dari near. Nah, yang barusan saya jelaskan teman-teman, ada beberapa fase tanam, itu disebut sebagai fenologi. Yang artinya Anda juga harus aware bahwa ketika Anda melakukan penelitian, itu akan salah besar kalau Anda ambil, saya misal mau ambil setiap tahun, tapi Anda tidak konsisten dalam pengambilan bulannya. Efeknya nanti apa? Efeknya nanti ada momen ketika sebuah area masih ada di fase tanam, sebuah area ada di fase ada di fase panen, sebuah area ada di fase sedang tumbuh. Di waktu yang berbeda-beda karena ambilnya misal 1 Januari 2011, setelah itu Anda ambil di Juni 2012, habis itu Anda ambil di September 2013 misal. Satu lokasi di 3 tempat, di 3 waktu itu sebenarnya sawah semua. Tetapi gara-gara yang pertama itu Anda ambil ketika fase masih baru ditanam, lalu di bulan September itu Anda ambil di fase yang barusan dipanen, jadinya terlihat bukan sawah, lalu di Juninya gara-gara dia pas lagi mekar-mekarnya maka ada banyak hijau di situ, lalu teridentifikasi jadi sawah di tahun 2012, terus di tahun 2013 Anda bilang bukan sawah lagi. Nah, itu adalah kesalahan pertama atau utama dari melakukan time series. Kalau mau begitu ya silahkan Anda ambil yang konsisten. Kalau Januari terus, kalau Juni terus, kalau September terus. Kalau datanya setiap tahun. Bahkan seperti yang tadi saya contohkan, kalau Anda mau mencari yang lebih relevan dan lebih baik, ya jangan hanya pakai data setiap tahun, pakailah data minimal setiap 6 bulan. Untuk melihat bagaimana on off dari musim panen dan juga musim tanamnya tersebut. Nah, untuk fitur yang nanti bisa diambil, teman-teman, bisa Anda ambil NDVI atau FV, Anda bisa ambil NDVI, Anda bisa ambil sebuah teorema yang menyebut sebagai red edge atau batas dari si panjang gelombang merah ini yang hanya bisa diambil dari Sentinel-2, atau Anda juga bisa ambil tekstur. Dan teksturnya ini harus Anda perhatikan. Misal contoh kalau beberapa anak-anak yang saya bimbing, salah satunya yang melihat kopi, teman-teman, di situ bisa dilihat bahwa ketika kita punya atau menggunakan tekstur yang bersifat homogen, maka ternyata perkebunan khususnya kopi itu bisa lebih terlihat daripada sawah, tapi tidak sehomogen hutan. Baliknya kalau kita mau lihat di similarity dan correlation, kita juga nanti bisa lihat pola yang mirip daripada kopi, sawah, ataupun hutan. Artinya dengan begitu kita nanti bisa dengan mudah mengidentifikasi atau mengklasifikasi mana yang sawah, mana yang kebun, dan mana yang hutan menggunakan informasi tekstur. Dan sedikit bahasan sensitivitas, teman-teman, yaitu perhatikan awan, perhatikan peluang terjadinya mix pixel, dan baseline musiman. Yang tadi saya barusan ngomong, bandingkan bulan yang sama. Deliverable minimum daripada vegetasi dan agriculture, saran saya teman-teman adalah buatlah selalu peta komposita, buatlah selalu grafik time series-nya, buatlah selalu paragraf interpretasinya, dan selalu infokan halangannya apa. Di bagian kiri bawah itu saya sebut ada NDVI, ada FV, ada SBI, dan ada GVI adalah salah satu dari beberapa jenis indeks untuk vegetasi dan agrikultur. Dan di bagian tengah ini adalah nilai yang bisa Anda lihat apabila kita membandingkan reflektan dari MODIS
dan reflektan dari sebuah data lapangan sebagai contohnya. Dan hasilnya mendekati garis lurus linear begini yang artinya korelasinya ini hampir 1. Dan Anda bisa lihat di tengah kedua teman-teman yang di sini, ini pada dasarnya adalah gambar dari satu lokasi yang sama, tapi diamati dari waktu yang berbeda. Dan diamati dari sensor yang sudutnya berbeda. Di bagian bawah ini, paling bawah adalah sebuah sawah atau sebuah kebun atau rerumputan yang diamati ketika kameranya atau sensornya itu memiliki sudut 75 derajat dari zenith atau dari atas. Jadi begini, 75 derajat. Nah, selanjutnya ada 45, lalu selanjutnya ada 0, habis itu ada minus 45, dan juga ada minus 75. Anda bisa lihat tanaman yang sama nilainya beda secara reflektan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena Anda bisa lihat kalau sensor yang gambar tengah itu, yang gambar ketiga dari atas dan ketiga dari bawah, itu terlihat lebih gelap apabila dibandingkan yang lainnya. Nah, artinya teman-teman, pemilihan waktu itu juga penting. Mungkin Anda bilang, enggak penting Pak. Tapi ini adalah salah satu bukti bahwa pemilihan waktu itu penting. Dan gambar di bagian paling kanan sendiri teman-teman, ini adalah salah satu contoh dari time series. Bagaimana Anda bisa memperlihatkan NDVI dan FV di sebuah lokasi selama beberapa waktu. Ini dia mengambilnya setiap awal bulan. Bulan Maret, bulan April, bulan Mei, dan seterusnya. Nah, kalau ada yang tanya, Pak, saya ingin baca-baca nih tentang ini, Anda bisa ambil 2 paper dari Pak Huite dan juga Pak Tucker yang sudah saya kasih DOI-nya, dan jangan takut, di e-learning kita Anda tinggal Ctrl F Huite atau Ctrl F Tucker, nanti langsung sudah ada papernya dan sudah saya unggah di situ. Lanjutnya teman-teman, ini adalah vegetation dan agriculture. Yang ini adalah penambahan singkat, sorry ini mau saya simpan dulu, tentang yang namanya fenologi. Saya ambil slide ini dari program pelatihannya NASA ya, Applied Remote Sensing Training Program, they call it RSET. Remote Sensing Fenologi itu adalah menggunakan satelit dan sensor untuk melihat pola-pola seasonal atau pola-pola musiman dari variasi yang didapatkan dari vegetasi. Land surface phenology atau teori atau hal yang disebut sebagai LSP itu adalah regular monitoring of the entire global land surface, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dari seluruh bagian ekosistem. Isinya apa atau kegunaannya apa, Anda nanti kalau melakukan penelitian secara rutin, Orion, es gibt noch eine Taube. Du musst es noch nicht sehen. Okay. Die Taube hat schon weg. Anda bisa menggunakannya untuk melihat kesehatan dari tanamannya, karena Anda nanti bisa bandingkan tanaman itu di tahun lalu, di waktu yang sama nilai NDVI-nya sekian, sekarang kok berkurang ya, berarti lagi ada hama atau lagi kena masalah. Dan Anda nanti bisa melihat drought severity atau efek daripada sebuah kemarau, yang nanti bisa Anda coba kaitkan. Ini kalau saya berikan contoh di Indonesia gitu ya, Anda bisa kaitkan dengan ENSO atau El Nino, kemarau panjang. Bisa Anda juga melihat dari invasive species atau hama seperti yang tadi saya bilang, dan yang lain-lainnya. Jadi ketika kita punya pengetahuan tentang fenologi, teman-teman, jadi kita itu, ini yang saya itu selalu agak gregetan gitu ya, ketika ada penelitian yang bilang, saya mau meneliti vegetasi, tapi ngambilnya cuma satu di awal, satu di tengah, satu di akhir. Gimana Anda bisa tahu kondisi nyatanya nih? Padahal tanaman itu, kecuali kalau memang hutan ya, kecuali sesuatu yang memang tidak berubah secara terus-menerus seperti mangrove atau yang lainnya.
Tapi kalau bilang mau mendeteksi sawah tapi citranya cuma 3 dari 10 tahun, aduh kok rasa-rasanya tidak baik begitu. Karena apa? Ya ini ada fenologi, ada kalender tanam yang harus Anda perhatikan. Selanjutnya teman-teman, ini contohnya gitu ya. Ketika Anda melakukan atau menggunakan data time series, maka Anda bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan kalau citranya cuma satu setiap tahun, kalau satu setiap 5 tahun, kalau satu setiap 10 tahun. Ini adalah data yang didapatkan setiap bulan. Anda bisa lihat di sini bahwa di bulan Mei atau April tengah sampai bulan Oktober tengah, NDVI-nya itu mulai naik dan terjadi maksimal sekitar di bulan Agustus. Artinya teman-teman, seseorang akan bisa melihat kalau ternyata musim tanam ini di Iowa ya. Iowa itu adalah sebuah lokasi di Amerika, sebuah state, sebuah provinsi di Amerika, dan dia atau negara bagian kalau di Amerika nyebutnya. Dan ini adalah corn atau jagung. Bisa dilihat bahwa ternyata musim tanam jagung di Iowa itu hanya 1 kali selama setahun. Dan durasi tanamannya itu mulai tumbuh ripe atau siap panen dan sudah dipanen, itu ternyata bisa diidentifikasi mulai Maret tengah sampai Oktober tengah. Di sini ada 3 hal yang bisa kita lihat. Ada maksimum NDVI, nilai tertinggi dari si NDVI. Di sini contohnya, duration yang sedang di-highlight, ataupun amplitude, difference between maximum NDVI dan start of season NDVI. Ini AMP. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penelitian berbasis fenologi, teman-teman. Jadi kalian tidak cuma mengidentifikasi, voila, di sini ada apa, di sini itu padi, gara-gara pakai remote chain, nggak pakai NN, nggak gitu mikirnya. Kita harus mulai dulu dengan informasi ini, kalau bisa. Alias penelitiannya itu ya tidak boleh hanya cuma 1 tahun, setiap tahun gitu, tapi kalau bisa ya melakukan dengan baik seperti ini. Ini adalah salah satu contoh dari pengaplikasian remote sensing, environmental remote sensing atau remote sensing lingkungan, penginderaan jauh lingkungan di vegetasi dan juga untuk agriculture. Sebentar ini kok. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masih ada yang lain ya. Ini contoh dari workflow vegetasi. Misal, saya ingin cari yang namanya NDVI bulanan dan juga interpretasinya. Maka yang perlu saya lakukan adalah menggunakan data Sentinel atau Landsat dan memasukkan QA mask, baik ini cloud ataupun shadow. Nah, kalau sudah jadi mask ya, maka akan saya cari NDVI atau FI, atau Anda bisa juga pakai yang lain seperti yang ada di bagian kanan tengah, SAFI, M-SAFI, WDRFI, dan yang lain-lain. Lalu saya buat komposit bulanan, dan lalu saya buat grafik setiap bulannya untuk contoh di bagian kanan. Kalau tadi adalah corn atau jagung, bagian kanan ini adalah soybeans atau kedelai. Dan di sini bisa Anda lihat bahwa dia mulai tumbuh di bulan Mei, maksimal di bulan Agustus sampai Oktober, dan mulai dipanen di bulan November. Nah, validasi proksinya, Anda bisa menyesuaikan bagaimana NDVI bulanan Anda itu dengan kalender tanam yang Anda dapat dari informasi di lapangan, ataupun bisa menggunakan visual check dari citra resolusi sangat tinggi. Dan jangan lupa Anda perlu catat parameternya, produk ID-nya apa, scale-nya seperti apa, CRS atau Coordinate Reference System-nya kayak gimana, QA yang dipakai apa, kompositnya bagaimana, dan terakhir periodenya apa. Bagian kiri bawah adalah contoh dari sebuah penelitian yang berfokus untuk mencari tutupan lahan yang fokusnya tapi ke vegetasi, teman-teman. Dan ini dibuat menjadi banyak sekali kelas dan dilakukan, ini nggak ada isinya kok. Dilakukan secara skala Eropa. Maksudnya dilakukan secara skala Eropa itu, ini adalah salah satu contoh
kalau Anda ingin melakukan penelitian bukan di sebuah kabupaten atau di sebuah provinsi, bukan provinsi masih cukup besar ya, kabupaten atau kecamatan menggunakan Sentinel-2 atau Landsat, tapi mau pakai MODIS. Nah, ini bisa. Jadi bisa dulu pakai data yang besar terlebih dahulu. Maksudnya resolusi besar ya, itu resolusi kecil ya. Cakupannya besar maksud saya. Nah, ini contoh teman-teman kalau di bagian kiri bawah itu adalah red edge. Red edge itu adalah kecenderungan dari vegetasi yang memang dia akan naik secara drastis reflektannya setelah diserap oleh klorofil itu. Dan di bagian kanan ini hanya contoh ketika Anda ingin melakukan penelitian yang lebih tinggi levelnya, Anda bisa menggunakan sesuatu yang disebut sebagai PCA. PCA itu adalah Principal Component Analysis, yang di sini bisa Anda lihat bahwa menggunakan metode PCA yang berbasis matematik dan matrik sebetulnya, Anda nanti bisa memperlihatkan ternyata vegetasi itu bisa dengan mudah diidentifikasi dengan warna hijau muda dan juga urban area atau build up area jadi warna ungu tua. Nah, kalau misalnya ada yang mau tanya, Pak, saya ingin baca-baca nih tentang apa yang Bapak barusan jelaskan, Anda bisa langsung baca dari bagian kanan atas, ada papernya Bu Shu dan Pak Su, dan ada paper dari Pak Adam, dan juga dari paper Xie et al. Semuanya lagi-lagi ada di e-learning kita. Dan kalau Anda ingin mencoba untuk mengaplikasikannya langsung ke GEE, Anda bisa langsung buka link yang ada di bagian atas. Di situ saya sudah temukan dan saya lihat ada banyak bantuan-bantuan untuk end-to-end GEE processing dari awal sampai akhir, khususnya untuk vegetasi dan agriculture. Nah, kita lanjut teman-teman. Ini adalah salah satu contoh kalau kita mau pakai agriculture. Kalau tadi adalah vegetasi. Nah, kalau agriculture, titik beratnya itu sebetulnya adalah ke fenologi, kalender tanam, dan ingat jangan sampai ada jebakan interpretasinya. Maksudnya apa, Pak? Yang dicari dari agriculture itu tidak lagi ini vegetasi atau bukan, tetapi pola naik turunnya. Seperti yang tadi saya contohkan untuk corn atau jagung dan soybean atau kedelai. Dan jangan lupa nanti Anda lihat perbedaan antar kelas lahannya yang juga perlu diteliti. Dan bisa Anda nanti temukan anomali dan baseline musimannya. Maksudnya Anda misal pakai data di tahun 2014 itu sebagai baseline. Oke, jadi kalau semuanya berjalan dengan normal, data bulan Januari, bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember 2014, hasilnya akan saya gunakan sebagai baseline. Nah, kalau data dari tahun selanjutnya sedikit berbeda dari baseline itu, berarti ada anomalinya. Nah, satu lagi teman-teman, ada orang yang juga bukan mengidentifikasikan ya, menteorikan bahwa untuk bisa melihat fase tanam, kita juga sebetulnya bisa melihat air. Karena ketika kita bicara agriculture itu pasti menanam butuh air. Jadi kita juga bisa melakukan identifikasi atau klasifikasi NDVI atau mencari air untuk melihat agriculture. Beberapa jebakan yang biasanya terjadi teman-teman, ada awan tipis, ada mixed pixel, ada perubahan praktek pertanian yang polanya lalu berubah, atau salah memilih metode komposit. Di bagian kiri bawah itu saya sebutkan ketik ini saya tidak salah ingat Iran ya. Di sebuah daerah di Iran kalau lagi winter posisinya seperti ini, kalau lagi summer posisinya seperti di tengah, tapi kalau lagi monsoon itu ketika lagi angin muson, ketika lagi wet-wetnya atau ketika lagi basah-basahnya kondisinya itu vegetasi menguasai daerah tersebut. Bagaimana kalau Anda cuma mendapatkan data yang winter doang dalam penelitian Anda? Ya Anda nggak akan dapat keadaan nyatanya kalau gitu kan. Itulah mengapa lagi-lagi saya garis bawahi, kita perlu punya data itu yang banyak, nggak cuma 2 tahun sekali, 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Nah contoh di bagian kanan ini adalah contoh dari time series, tapi secara visual. Jadi kita buat GIF atau GIF tergantung bagaimana Anda bacanya, yang melihat perubahan sebuah sungai dari tahun 1995 sampai 2010. Yang mana gara-gara ini pakai Landsat bisa Anda perpanjang nanti pakai data sampai tahun 2026. Begitu teman-teman. Ini adalah agriculture dan terakhir
bukan terakhir ya, bagian selanjutnya ini adalah satellite dan sensor untuk agricultural application. Jadi ini bisa dianggap sebagai cheat sheet ya. Cheat sheet itu adalah sesuatu yang bisa Anda baca berulang-ulang khususnya ketika Anda sedang mencari jawaban. Misal contoh, Pak, saya ingin tahu, saya ingin lihat presipitasi, saya bisa pakai apa ya? Oh, Anda bisa pakai CHIRPS atau bisa pakai satelit GPM. Saya mau lihat mendekati menggunakan soil moisture, bisa pakai apa? Bisa pakai LADS yang berbasis model, atau bisa pakai SMAP atau soil moisture aktif pasif. Tapi yang normal, yang biasa adalah pakai land surface reflectance ataupun land surface temperature. Pakai Landsat, Sentinel, NOAA, Suomi NPP atau FIRS, pakai Aqua atau Terra, yaitu pakai MODIS. Nah, kalau ada yang mau lebih lanjut, ingin listnya lebih lengkap atau komprehensif, Anda bisa lihat di list yang ada di kiri bawah ini. Di bagian bawah. Kita lanjut teman-teman, cuma sedikit info ya. Salah satu satelit yang menurut saya underrepresented atau banyak yang belum tahu, padahal kegunaannya banyak, itu adalah SMAP atau SMAP. SMAP itu singkatan dari Soil Moisture Active Passive Sensor. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan soil moisture atau bahasa Indonesianya adalah kelembapan tanah. Yang mana Anda pasti tahu kelembapan tanah itu besar kaitannya dengan vegetasi. Dan bisa dilihat contoh di Indonesia saja itu biru ya, alias sangat lembab dibandingkan dengan daerah-daerah lain di dunia. Alias Indonesia itu harusnya tidak perlu impor beras. Waduh, malah jadi politik lagi. Tapi ya intinya menggunakan SMAP kita nanti bisa mendapatkan soil moisture, yaitu salah satu proxy atau parameter yang bisa mendekati vegetasi. Yang kedua teman-teman, kita lanjut ke forestry. Ketika kita bicara forestry, maka kita itu sebenarnya bermain dengan kanopi. Kita bermain dengan biomass, dan juga tak kalah penting kita bermain dengan perubahan tutupannya. Jadi kalau ada yang mau meneliti tentang kehutanan atau forestry, maka saya bisa sampaikan dari yang saya baca, dari yang saya pahami, mereka pasti atau forestry ini bidangnya pasti tidak akan jauh-jauh dari menentukan tinggi kanopi yang nanti menghitung biomasa atau karbon dan juga melihat perubahan tutupannya. Itulah mengapa di sini saya tulis masalah inti dari proses forestry atau remote sensing penginderaan jauh lingkungan untuk hutan itu adalah pendefinisian kelasnya. Mana yang disebut sebagai hutan, mana yang disebut sebagai semak, mana yang disebut sebagai perkebunan, atau yang disebut sebagai sawah. Dan juga perubahan secara gradualnya. Contoh perubahan gradual adalah Anda bisa lihat di bagian kanan bawah, teman-teman. Di sini ada 4 gambar yang saya dapatkan dari salah satu paper. Seingat saya ini adalah papernya Pak Hansen yang dipublish di Science. Dan beliau menyebutkan bahwa di sini tree cover yang terjadi di seluruh dunia, khususnya Anda bisa lihat lagi-lagi di Indonesia warnanya pink, alias tree covernya itu mendekati 80%. Terlepas dari Indonesia itu dalam tanda kutip ada yang bilang deforestasinya gila-gilaan, tapi Anda harus bisa lihat sendiri bahwa masih banyak area di Indonesia yang cover hutannya masih cukup besar. Tapi bisa Anda lihat di sini dari gambar B dan gambar C, ada lokasi yang forestnya nambah, ada lokasi yang forestnya berkurang. Tapi mayoritas kalau bisa Anda lihat, malah forestnya sebenarnya berkurang. Gambarnya adalah kalau Anda lihat dari papernya Pak Dubayah, di kiri ini bisa Anda lihat kalau annual forest loss atau kehilangan hutan secara rutin setiap tahun yang terjadi di Indonesia itu naik terus. Mulai dari 5.000 km persegi di tahun 2000 ke 2001 sampai di sini dari tahun 2011 sampai tahun 2012 adalah bernilai 20.000 km persegi. Sebaliknya Brazil yang disebut sebagai jantung lain dari dunia itu mengalami forest annual loss
yang berkurang. Alias pengurangan hutannya itu semakin berkurang, alias jadi bagus. Walaupun gara-gara ada presiden yang baru ya, tapi presidennya sudah diganti di beberapa tahun yang lalu, Jair Bolsonaro itu, nah itu dia membalikkan peraturan yang bagus ini jadi peraturan jelek lagi. Amazon terserah mau dipotong selalu, yang penting lu bisa hidup dan lu kaya, ngomongnya dia gitu. Tapi untungnya kalau saya tidak salah ingat sudah dikalahkan oleh presiden yang sekarang sedang menjabat, Pak Lula ya. Presiden masa lalu dulu pernah jadi presiden, sekarang jadi presiden lagi. Dan sekarang sudah mulai turun lagi penurunan hutannya karena Pak Lula ini orang yang sangat concern terhadap hutan. Jadi lagi-lagi papernya bisa Anda baca ya, punyanya Pak Hansen ataupun punyanya Pak Dubaya teman-teman yang sudah saya slide-kan di sini. Nah, fitur yang sebenarnya bukan dipahami, fitur yang lalu bisa dilihat adalah cover change-nya, bagaimana perubahan tutupannya, bagaimana teksturnya, dan kalau menggunakan data yang lain teman-teman, kita juga bisa lihat SAR, yaitu mendapatkan struktur, nanti akan saya berikan info maksudnya SAR itu apa, atau GEDI yang tadi saya berikan contohnya. Nah, kalau ada yang bingung, Pak, saya ingin tahu data GEDI itu bentuknya kayak apa? Bentuknya ada di bagian atas yang warna hijau. Jadi itu adalah potongan dari sinyal yang diterima oleh GEDI dari sebuah lokasi yang dibentuk garis lurus, dan hijau-hijau itu tandanya berarti ada kanopi yang tingginya sampai 25 meter. Artinya teman-teman, GEDI ini bisa memperlihatkan data tanah yang ada di bawah garis warna hitam cerah, hitam pekat itu, dan juga biomasanya atau kanopi yang ada di atasnya. Teorinya di sini adalah pohon. Dan seberapa besar pohon yang dicakup oleh GEDI, satu laser itu mencakup 25 meter lebarnya. Dari gambar yang di kanan sini, teman-teman. Satu catatan, kalau Anda mau melakukan proses remote sensing untuk hutan, definisikan dulu hutan itu apa, cari dulu hutannya gimana, baru buat itu sebagai sesuatu yang konsisten, jangan ganti-ganti. Maksudnya adalah kalau Anda mendefinisikan hutan adalah sebuah data yang nilai NDVI-nya sekian, 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 data struktur, tekstur, GEDI-nya sekian, 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 maka Anda harus pakai itu terus untuk semua data Anda. Biar nanti akan lebih mudah karena yang Anda cari bukanlah hutannya di mana, tetapi turunannya, yaitu perubahannya, degradasi hutannya. Kan itu yang dicari kalau dalam konteks forestry atau kehutanan. Nah, kalau misalnya ada yang ingin tahu, Pak, saya ingin melihat global forest change. Nah, ini saya tunjukkan ya, ini salah satu contoh dari hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Ini tidak mau diklik. Jadi kalau misal Anda lihat teman-teman, ini berbasis GEE, tapi bukan saya yang pakai dan saya yang buat. Anda bisa lihat di sini, ini di highlight data loss tahun 2024. Ternyata bisa dilihat walaupun Indonesia itu masih banyak hutannya, tapi masih bisa terlihat bahwa hutannya di tahun 2024 itu banyak yang loss atau banyak yang hilang. Yang mana warnanya jadi warna oranye atau biru muda ini. Nah, ini adalah loss extent atau gain-nya. Berarti ada hutan yang bertambah khususnya di daerah-daerah pesisir barat, tapi ada juga banyak, khususnya kalau Anda lihat di daerah sini, cukup mengenaskan, banyak sekali lahan-lahan gambut yang forestnya hilang, yang disebut warna merah. Kalau warna biru itu forest gain ya, atau bertambah hutannya. Ini adalah salah satu contoh dari apa? Dari pengaplikasian GEE untuk vegetasi. Untuk forestry. Lanjut teman-teman, ini adalah salah satu hal yang ingin saya sampaikan. Ketika kita mau pakai data SAR untuk melihat vegetasi, itu sebenarnya bisa. Dan mereka punya perilaku yang berbeda sesuai dengan panjang gelombangnya. Kalau Anda pakai gelombang X, seperti contohnya Terasar X, Tandem X, maka dia tidak bisa menembus kanopi. Jadi dia nggak tahu besar kanopinya berapa. Kalau dia pakai C-band, maka dia tidak bisa menembus sekali. Nembus tapi nggak sampai bawah.
Artinya kalau pakai satelit seperti Radarsat, tetap tidak bisa dapat kanopinya. Tapi kalau pakai L-band, seperti contohnya adalah Alos Pulsar dan beberapa satelit-satelit yang lain, Sentinel kalau saya tidak salah enggak, karena Sentinel itu C ya kalau saya tidak salah ingat. Nah itu L-band itu bisa nembus, bisa ditandai dengan kalau Anda lihat ada beberapa sinyal yang sampai bawah sini. Berarti kalau kita kurangi sinyal yang diterima di sini, dipantulkan di atas dan dipantulkan di bawah, kita akan bisa lihat berapa tinggi kanopinya. Itu salah satu kegunaan kalau kita pakai L-band. Nah, sekarang lagi dibikin sebuah satelit yang namanya adalah biomass satelit. Kalau saya tidak salah ingat akan diluncurkan di tahun 2028 rencananya, yang mana berarti kayaknya akan baru diluncurkan tahun 2030-an. Nah, ini adalah satelit yang khusus pakai P-band, alias nama satelitnya memang fokus ke biomasa. Jadi nanti dia bisa tidak cuma secara tipis-tipis seperti ini, tapi betul-betul bisa melihat kanopi dengan lebih baik. Reach right down to the ground, scatter off tree trunks atau batang, branches, dan juga stem. Jadi akar juga nanti dipantulkan. Apa sih batang itu yang kecil-kecil lah, yang besar dahan atau yang pohon gedenya pun juga akan memantulkan. Jadi ini kayaknya di tahun 2030-an. Nama satelitnya adalah Biomass, milik Eropa. Ya, ini salah satu cara teman-teman pakai SAR. Gedi itu saya jelaskan nggak ya? Nggak. Ini salah satu contoh dari workflow-nya. Jadi kita ingin mendeteksi ada change atau tidak di sebuah hutan. Caranya adalah kita pakai Landsat atau Sentinel yang multi-years, lalu kita masukkan QEMAS-nya, dan jangan lupa kalau mau nambah bisa pakai Gedi atau SAR. Habis itu komposit musiman, bukan komposit bulanan ya kalau untuk forestry, komposit musiman. Saya prefer atau saya sarankan kalau Anda mau pakai vegetasi itu pakai Sentinel, tapi kalau pakai forestry kalau bisa pakai Landsat, biar waktunya lebih panjang. Lalu nanti Anda buat change analysis atau peta ada perubahan atau tidak. Validasinya Anda bisa pakai sampel yang dibuat secara bertingkat atau stratified di area perubahannya, atau bisa menggunakan interpretasi dari citra resolusi sangat tinggi yang nanti bisa membentuk confusion matrix. Dan jangan lupa dikasih cerita dari errornya dan mitigasi atau apa yang bisa dikurangi dari error itu, dan jangan lupa pula catat parameternya. Seperti contoh yang juga sudah saya sampaikan untuk vegetasi tadi. Ini contoh di bagian kiri, teman-teman, kiri bawah. Anda bisa lihat bahwa kalau untuk A, B, C, dan D, ternyata A itu dulu hutannya banyak, B itu hutannya semakin kecil, nah C malah bisa dilihat bahwa hutannya jadi hilang. Ini adalah salah satu contoh untuk melihat change. Kalau mau melihat biomasa, Anda maka bisa lihat di bagian kanan bawah. Ketika mengaitkan antara MODIS, forest cover, dengan forest cover proportion, nanti Anda bisa menghitung berapa biomasa alias berapa nilai CO2 yang dalam tanda kutip secara teori nanti bisa diserap oleh hutan di area tersebut. Yang tentunya urusannya nanti bisa dibayar oleh beberapa negara untuk menjadi carbon credit namanya. Atau untuk melakukan audit, kira-kira sebuah negara itu sudah menyelesaikan komitmen untuk mengurangi efek perubahan iklimnya sesuai dengan COP Paris 25 beberapa tahun yang lalu, atau ya untuk audit agar nanti bisa keluar uang yang perlu dibayar sebuah negara lain untuk melakukan carbon credit itu seperti apa. Contoh nyata dari program carbon credit adalah, kalau Anda ingat mungkin di akhir tahun lalu atau di awal tahun ini ada gonjang-ganjing tentang program dari pemerintah negara Norwegia yang membayar pemerintah Indonesia untuk melakukan perawatan hutan, dan semua anggota dari tim tersebut adalah kroni-kroni atau teman-temannya dari Menteri Kehutanan yang sekarang. Ada yang sampai nge-mention
akun Twitternya pemerintah Norwegia gitu-gitu ya, untuk bilang bahwa ini tolong diaudit, ini mereka semua tidak ada kemampuannya. Nah, tujuan utama dari project itu sebetulnya adalah untuk melakukan ini, untuk melakukan pengecekan terhadap hutan dan memperlihatkan ada efeknya dan tetap stay menjadi hutan sehingga bisa dihitung biomasanya untuk nanti dibayar oleh pemerintah Norwegia sebagai usaha mereka untuk melakukan carbon credit. Ini sedikit catatan teman-teman yang namanya saya sebut sebagai yearly mosaics. Kalau tadi saya bilang seasonal mosaics, kalau untuk yang vegetasi, kalau untuk yang hutan ini lebih tepat dan paling pas adalah yearly mosaics. Jadi kita gabungkan citra-citra itu dan kita ambil pixel-pixel di dalam citra itu, kita pilih secara konsisten, nanti kita bisa buat time series untuk per tahun. Terakhir teman-teman, kita bicara tentang disaster. Satu hal yang perlu saya sampaikan dan saya selalu infokan terus-menerus adalah kalau kita bicara disaster, kita itu harus bicara mau memetakan secara cepat rapid mapping atau yang akurat. Kalau cepat, kita itu harus berbasis operasional, workflow-nya harus sederhana, harus robust, tapi klaimnya minimal aman aja. Jangan terlalu oversell. Ada ilmu yang bisa disampaikan ya, sebenarnya ilmunya adalah lebih baik melakukan mitigasi ya daripada istilahnya melakukan penanggulangan. Tapi ada ilmu lagi atau istilah lain di dalam dunia kebencanaan, yaitu lebih baik ada indikasi cepat daripada ada peta detail tapi sudah kadung terlambat. Nah, itu adalah kenapa data yang rapid mapping itu juga dibutuhkan. Tapi tidak cuma itu, kita juga butuh data yang akurat, di mana kita harus punya QA yang baik, samplingnya lebih baik, dan juga multisensor. Tapi prinsipnya untuk bencana itu seperti yang tadi saya bilang, kecepatannya penting. Jadi harus bentuk workflow yang sederhana tapi robust. Nah, contohnya adalah kalau untuk banjir, itu kita bisa pakai SAR atau S1, Sentinel-1, tapi harus ada pengurangan efek speckle. Nah, untuk kebakaran, kita bisa pakai hotspot atau NBR, Normalized Burn Ratio, atau kalau mungkin untuk erupsi, kita bisa pakai ash, atau bisa pakai thermal, atau bisa pakai anomali dari zat-zat yang ada di atmosfer. Aerosol namanya salah satunya. Nah, kebetulan kalau banjir, saya juga ada paper yang sedang direview, ada satu lagi yang sedang dalam penulisan. Untuk kebakaran, saya juga sudah publish beberapa paper, khususnya di daerah Lampung. Dan untuk erupsi, saya sedang dalam proses review untuk memperlihatkan kemampuan Sentinel-5P dalam mengecek abu dari erupsi Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau beberapa tahun yang lalu. Ini contoh workflow yang pertama adalah banjir pakai Sentinel-1, teman-teman. Yang mana kita pakai data Sentinel-1, satu sebelum kejadian, satunya lagi setelah kejadian. Jadi saya ulangi ya, kalau misalnya Anda mau lihat kejadian misal bencana, Anda perlu minimal punya data 2, sebelum dan sesudah. Nah, terus habis itu Anda lakukan analisis, Anda lakukan pre-processing seperti speckle filter dan juga clean up. Habis itu diproses untuk mendapatkan di manakah banjir itu berada atau genangan itu berada, indikasinya berdasarkan data SAR tersebut. Validasinya harus pakai kalau bisa data citra, konsistensi DEM, atau menggunakan laporan atau foto. Dan biar aman, Anda bilang ini indikasi genangan, bukan bukan air yang tinggi. Ada beberapa paper, Anda bisa baca punyanya Pak Udin, Pak Li, ataupun Bu Lea, Kristi Agustina. Yang ini harusnya bukan 2015 ya, itu salah, harusnya ini 2025. Sorry. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kalau disaster tapi kebakaran, contohnya kita bisa pakai Sentinel-2 atau Landsat, lagi-lagi kita bisa pakai pre atau post, tapi di sini saya sarankan kalau mau cari kebakaran, itu bisa pakai MODIS dan juga bisa pakai VIRS, VIRS,
Yang penting adalah dapat pre sama postnya, validasi proxinya, Anda bisa pakai hotspot atau interpretasi atau sampling area terbakar atau tidak. Yang perlu dilihat atau dipastikan catatannya adalah asap atau awan tipis itu sering mengganggu nilainya. Jadi harus dicek QA-nya, harus dicek pola pola koreksi dari datanya. Dan jangan lupa harus dicatat parameternya. Nah, beberapa bacaan yaitu punyanya Bu Simarmata alias Bu Wana bersama dengan saya dan Bu Lea juga, dan juga ada dari Pak Padilla di tahun 2015. Sebagai contoh lain teman-teman, tidak cuma kebakaran, tidak cuma banjir, tetapi menggunakan remote sensing itu Anda juga bisa identifikasi typhoon. Atau kalau zaman sekarang itu adalah tropical storm yang kemarin cukup devastating atau sangat merusak di 3 provinsi ya, Aceh, Sumut, dan juga Sumbar. Yaitu siklon tropis Senyap. Nah itu bisa diidentifikasi dan bisa dilihat dari penginderaan jauh. Ini contoh dari tropical storm, teman-teman, dan bisa Anda lihat bahwa sebetulnya kalau kita mau, kita itu bisa mengidentifikasi. Tidak cuma mengidentifikasi kecepatannya, tetapi kita juga bisa melihat rainfall atau curah hujan, wind speed atau kecepatan angin, atau storm surge, atau berapa tinggi permukaan air yang naik lebih dari biasanya. Ini merupakan salah satu tanda nyata dari adanya siklon tropis. Dan kalau Anda bisa lihat di bagian kanan atas, ini adalah salah satu momen ketika kita menggunakan citra atau ini adalah kecepatan kecepatan angin yang mana bisa dilihat kalau ternyata ada typhoon yang namanya Wutip yang sedang terbentuk lagi baru di dekat Filipina. Ini Filipina ya. Ini Kalimantan, ini Johor, ini Sumatera. Ini menggunakan wind speed, itu bisa dilihat. Walaupun memang sebenarnya Anda bisa lihat Searo atau Southeast Asia region itu cuma 6% ya teman-teman. Salah, saya tidak lihat dengan baik. 9% dari kejadian tropical storm, tapi kalau Anda lihat yang banyak meninggalnya yang mana? Southeast Asia. Populasi yang kena paling besar yang mana? Southeast Asia. Padahal Western Pacific, Amerikas itu lebih banyak secara kejadian. Tapi korban mereka tidak banyak, 10, 8, 19, dan 23. Tahu nggak kenapa? Karena satu, memang jumlah penduduknya lebih sedikit, dan dua, mereka punya mitigasi yang baik. Kalau kita kan negara besar ya, mitigasi itu apa? Bukan urusan kita. Itu teman-teman, ini sedikit sebenarnya tambahan, ini slide-nya tidak ada ini sebenarnya, tapi beberapa hari lalu saya kepikiran untuk masukkan ini ya, lagi-lagi sosial komentari. Sesuatu yang menurut saya seharusnya bisa kita lakukan sebagai orang yang mengaku meneliti penginderaan jauh. Ya, walaupun pemerintah negara besar ini bisa jadi tidak menerima atau tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan. Ini adalah salah satu contoh lain, teman-teman, yaitu landslide atau longsor. Anda bisa lihat kalau ketika awalnya itu ada gempanya ada di bagian atas, di sini bisa diidentifikasi ada landslide atau ada longsor yang kecil, tapi setelah beberapa hari ada longsor yang semakin besar. Awalnya longsornya di sini, terus jadi semakin besar di sini, dan ternyata sekarang jadi seperti ini. Dan kesemuanya ini bisa diidentifikasi menggunakan apa? Menggunakan citra satelit. Contoh lain bisa dibantu citra satelit dengan elevasi, forest loss, karena asumsinya kalau hutan itu hilang, maka yang mencengkram tanah itu tidak ada, jadinya gampang untuk longsor. Terus ini road networks, populasi untuk melihat kalau ada longsor, jalan yang kena efeknya mana, populasi yang kena efeknya mana. Terus bisa dilihat presipitasi dan juga soil moisture untuk menentukan kira-kira air ini tersimpan atau terperangkap di dalam tanahnya enggak. Sehingga mempermudah tanah itu memiliki stres yang besar dan berlebihan bobot beratnya,
sehingga harus turun atau terjadi longsor. Ini contoh dari parameter-parameter yang bisa Anda pakai untuk longsor. Terakhir teman-teman, saya ingin kasih tahu beberapa material yang bisa diakses khususnya untuk tiga bagian atas ya. Untuk tiga bagian atas, untuk yang vegetation index ini tidak, yang bawah nanti bisa Anda klik karena ini bentuknya training yang bisa Anda lakukan untuk belajar indeks vegetasi, untuk belajar fenologi, untuk belajar time series, untuk belajar aplikasi agriculture, forest, ataupun disaster. Mari kita coba lihat yang pertama, teman-teman, di Worldview Earth Data. Anda bisa lihat di sini bahwa ini adalah salah satu layanan dari NASA yang memungkinkan kita untuk melihat banyak sekali satelit. Jadi Anda bisa, layernya Anda bisa lihat, misal ingin reflectance, ini pakai NOAA, yang nanti bisa Anda lihat pasti ini ya. Nah ini kenapa kok kelihatan hitam? Karena lagi gelap, karena belum pagi data yang bisa didapatkan gitu ya. Ini Aqua, ini yang didapatkan setiap hari. Ini juga ini kalau yang OCI juga baru ada di sini karena memang baru istilahnya matahari yang di bagian ini masih malam. Gitu. Ini juga kita bisa lihat event-eventnya. Kalau kita mau misal di sini ada event wildfire. Nah, ini bisa diidentifikasi event-eventnya. Ini adalah salah satu dari NASA Worldview. Ini salah satu contoh yang bisa dipakai. Tidak cuma itu, ada contoh lain. Ini adalah firms yang tadi saya sebutkan sebagai salah satu informasi untuk bisa mengakses bencana ya, yaitu khususnya kebakaran hutan. Bisa Anda lihat fire map, yang mana nanti bisa Anda lihat apakah sedang ada kebakaran. Nah, kalau dari datanya bisa dilihat kalau sedang ada kebakaran di beberapa titik. Nah, ini adalah contoh dari FIRS, dan Anda bisa lihat di Indonesia essentially awan semua. Kalau FIRS NOAA yang 2021 juga sama, ini FIRS, Suomi NPP, ini yang MODIS, dan ini yang ERA. Anda bisa lihat kalau pakai MODIS dan kawan-kawan memang mau nggak mau harus ada banyak awan. Satu lagi yang terakhir teman-teman, sebenarnya nggak terakhir, saya ada satu lagi yang mau dua yang lagi saya sampaikan, tapi saya belum masukkan ke situ. Nah ini adalah RSET, Applied Remote Sensing Training Program. Di sini semuanya adalah training-training atau pelatihan-pelatihan yang membuat Anda bisa jadi lebih baik dalam konteks melakukan penginderaan jauh ya. Ada banyak sekali latihan-latihannya. Beberapa slide yang tadi saya buat juga ada beberapa yang berasal dari program RSET ini. Terakhir teman-teman, saya ingin kasih tahu langsung di sini bahwa ketika Anda nanti bekerja sebagai seorang praktisi penginderaan jauh dan ingin berkontribusi dalam konteks saya ingin berkontribusi untuk bencana, ketika nanti melakukan pemetaan cepat dari bencana, maka Anda bisa melakukan beberapa hal yang bisa saya sampaikan di beberapa menit ke depan. Yang pertama adalah melakukan yang namanya Hot OSM. Hot OSM itu Humanitarian OpenStreetMap, yang mana biasanya dia akan mengeluarkan proses-proses pemetaan yang nanti memungkinkan kita untuk melakukan digitasi dan pemetaan berdasarkan citra yang tersedia untuk mendapatkan rapid mapping. Jadi misal kita lihat disaster response, terus kita coba lihat di sini. Nah, pada dasarnya contoh ya, misal yang mana ya, Turki ini. Nah, nanti di sini akan ada citranya, download dataset. Habis itu data itu harus Anda lakukan analisis. Misal analisisnya dilihat, oh bangunan ini kena, bangunan ini nggak kena, bangunan itu tidak kena, dan yang lain-lainnya. Itu adalah salah satu contoh dari bagaimana kita bisa melakukan yang namanya crowdsourcing ini. Ini contoh yang pertama, Humanitarian OpenStreetMap. Ini contoh lain lagi. Nah, ini juga sama, wiki page for this activation. Namanya biasanya itu activation ya, teman-teman. Nah, konteks activation,
Nanti Anda bisa lihat remote mapping coordination, dan nanti Anda bisa lihat semuanya. For mappers, how you can contribute. Tuh. Jadi mapping priority-nya adalah contoh di sini, mapping of shelter for Hurricane John, response Guerrero. Jadi ini adalah istilahnya bagaimana kita menggerakkan orang banyak sekali di komputer mereka masing-masing untuk melakukan sesuatu. Memetakan daerah yang terdampak, memetakan di mana kira-kira ada shelter, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini contoh pertama, yaitu Hot OSM. Lalu yang kedua, kalau Anda tahu namanya planet ya, planet, satellite, tapi disaster. Setahu saya, dia itu punya program yang namanya adalah disaster data. Kosong. Harusnya program disaster data ini nanti akan membuat dia ini dapat data secara gratis. Nah, jadi kalau yang ini itu mana ya? Planet itu ini ya berbayar, tapi nanti Anda juga akan bisa dapat disaster data yang gratis. Nah, for humanitarian organization and other coordinating bodies for free. Jadi ini nanti Anda bisa, nah ini ya, contohnya nanti bisa Anda lihat dari si datanya. Misal Anda ingin pakai industrinya, misal education, nah ini nanti bisa dicoba begitu. Nanti Anda akan dapat datanya. Nah, terakhir yang bisa ingin saya kasih juga namanya adalah Maxar Open Data Program. Maxar Disaster Imagery. Nah, untuk yang Maxar ini nanti Anda akan punya, nah ini namanya Maxar Open Data. Di sini Anda akan bisa mendapatkan data-data yang fokusnya adalah untuk lagi-lagi disaster. Nah, ini nanti ada supporting global and disaster response and recovery. Terus di sini ada, seingat saya ada aktivasinya. Jadi kita pakai yang namanya, nah ini, access our latest activation. Di sini bisa dilihat beberapa kejadian-kejadian yang nggak bisa ya sayangnya. Kalau dulu sebelum sistemnya baru ini, saya bisa langsung explore dan ada beberapa data di Indonesia yang tersedia. Saya agak lupa, earthquake dan juga beberapa kejadian banjir. Jadi ada beberapa satelit-satelit yang memang berbayar awalnya, tapi untuk disaster, karena dia punya data yang besar sekali, coverage-nya, itu dia akan memberikannya secara gratis. Begitu teman-teman. Itu saja materi kita hari ini. Saya tutup dengan informasi bahwa validasi yang praktis itu harus ada ground truth dan sampling serta metriknya. Itu harus ya. Kalau memang ternyata tidak bisa ground truth ya berarti yang lain. Yang penting harus ada validasinya. Ini yang tadi saya sebutkan teman-teman, ini playbook Canvas. Nanti saya akan berikan penjelasan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya karena waktunya juga sudah kurang. Di sini intinya kita bisa tulis semua yang mau kita tulis dari permasalahan kita. Domainnya apa, disaster misal, pertanyaannya apa, dan AOI-nya di mana. Terus kita bisa tulis physics dan observable serta confounders atau obstacle-nya apa. Terus data dan produknya bisa kita explore di sini. QA rules-nya seperti apa, feature dan alasan fisiknya apa, workflow steps-nya seperti apa, dan terakhir adalah validation. Konsep ini bisa selalu Anda gunakan untuk semua masalah remote sensing yang ada di depan mata Anda. Mau pakai disaster, mau pakai apapun, menggunakan kanvas ini, saya cukup yakin kita nanti bisa melakukan penyelesaian masalah remote sensing dengan baik. Penjelasan lebih lanjut dan contohnya akan saya lakukan di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Ini contoh isinya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada yang ingin melakukan diskusi, silahkan. Untuk sementara rekamannya saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih.